peraturan daerah yang saya rasa ini sangat genuinnya Gresik. Ya. Yang pertama, Perda Ketenagakerjaan itu yang memandatkan 60% itu harus serapan tenaga kerjanya dari Kabupaten Gresik. Saya ingin menegaskan bahwa semua industri di Gresik harus minimal 60%-nya tenaga kerja di Gresik ya. Iya. Perdanya begitu ya. Iya. Okay. Dan kita konfirmasi kita fasilitasi ke gubernur. Ya. Itu ternyata diizinkan nominal tersebut. Berarti kan kita sah untuk menegakkan peraturan daerah sebesar 60% serapan tenaga kerja dari Gresik. Mitra kerja dari pabrik besar di suatu daerah itu harus bermitra dengan perusahaan kecil dan lokal di daerah tersebut. Jadi ini yang kita dorong. Artinya ketika ada industri besar masuk di Gresik, yo yang harus kerja di situ ya perusahaan lokal Gresik yang diutamakan. Kira-kira vendornya gitu ya, pasokan subkontraktornya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini saya berada di Kabupaten Gresik, tepatnya di gedung DPRD Kabupaten Gresik. Gedungnya sangat strategis ini. Depannya ada alun-alun, dekat Masjid Agung. Ini pas sekali sebagai rumah rakyat di Kabupaten Gresik. Sekarang saya sudah bersama Mas Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Mas Muhammad Sahrul Munir. Saya panggil Mas Ketua karena memang masih muda sekali ini. Masih muda. Selamat sore, Mas. Siap, sore. Sore, Mas Arno. Mas Sahrul, sebelum kita ngobrol panjang lebar, tentu penting ya untuk mengetahui komposisi fraksi terbaru ya, karena DPRD Gresik ini adalah hasil Pileg 2024 yang baru dilantik Oktober kemarin. Bisa dijelaskan Ketua komposisi pimpinan dan fraksi yang ada saat ini, silakan. Ya, pimpinan DPRD hari ini itu secara berurutan berdasarkan perolehan perolehan kursi. Ya. Jadi ketuanya saya dari PKB, kemudian dari Gerindra, wakil ketua 1, kemudian wakil ketua 2-nya dari PDI, kemudian Golkar. Ya. Tadi ada 4 pimpinan ya, Ketua ya. 4 pimpinan. Dan fraksinya hari ini 6 fraksi. Termasuk ramping ya kalau 6 fraksi. Ramping, tahun kemarin kita 7. 7. Oh. Sekarang 6. Itu berarti selain 4 itu tadi, fraksinya apalagi yang 2 apa, Ketua? Gabungan. Yang 2 itu gabungan P3 sama PAN. Kemudian satunya lagi Nasdem dengan Demokrat. Dari 6 itu ya. Ya. Ketua, kita tahu ya fungsi utama DPRD adalah di legislasi, penganggaran dan pengawasan ya Ketua. Ya mungkin bisa diceritakan setelah pelantikan beberapa bulan terakhir ini kelihatan kan langsung tancap gas ini. Apa yang sudah dilakukan untuk menjalankan 3 fungsi utama itu? Ya, pertama untuk fungsi pembentukan peraturan daerah, alhamdulillah 2024 kemarin kita sudah merampungkan Perda Penyelenggaraan Pendidikan. Kemudian ada Perda Permakaman, karena permakaman ini kan jadi isu terutama di perumahan, pemukiman, isu dan kawasan penduduk urban lah. Betul, untuk permakaman. Dan ada Perda tentang pelayanan publik juga. Dan ada perda yang inisiatif dari kabupaten yang dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Gresik. Itu yang fungsi pembentukan peraturan daerah. Dan untuk fungsi anggaran, alhamdulillah kita akhir 2024 memang punya misi agar 2024 itu anggaran menuju sehat. Jangan sampai 2024 itu anggarannya defisit. Akhirnya kita pressing, bahas terus, rapat evaluasi terus bersama dengan OPD, dengan BPPKAD semuanya, Pak Sekda semuanya, dengan tim anggaran untuk efisiensi anggaran belanja. Dan alhamdulillah sama ngejot pendapatan juga. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2024
kita surplus. Oh, Kurang lebih sekitar 89 miliar kita surplus di tahun 2024. Ini membaik dibanding tahun sebelumnya. Alhamdulillah, sebenarnya sudah membaik secara anggaran, sudah mulai kelihatan stabil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di bidang pengawasan, nah ini yang paling banyak. Kita berangkat dari beberapa keluhan masyarakat, bisa dicek di berbagai media mungkin ya, Mas Ono. Itu kita sudah langsung tancap gas soal pengawasan kendaraan-kendaraan berat misalnya, soal tertib lalu lintas. Kemudian kita sudah undang semua stakeholder yang berkaitan dengan ini, meskipun ini problem yang sangat kompleks sebenarnya, sangat kompleks dan sampai hari ini pun masih kompleks. Kemudian pengawasan soal infrastruktur yang tersedia di Kabupaten Gresik itu semuanya kita awasi agar kedepannya ini bisa mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk perbaikan infrastruktur terutama jalan. Kemudian kita juga melakukan pengawasan di bidang pendidikan. Itu juga hari ini di komisi juga semuanya gerak di DPRD ini, jadi bukan hanya saya, tapi di semua komisi itu semuanya bergerak untuk memberikan pengawasan. Kalau di sektor pendidikan hari ini kita sangat concern betul terhadap infrastruktur pendidikan, terutama di SD dan SMP. Itu gedung ya, gedung ya berarti ya. Karena banyak sekali gedung-gedung di SD itu kan umurnya lama banget. Dulu dibangun zamannya apa Orde Baru ya, Orde Baru ya. Bangunan lama semua, sehingga semua titik ini perlu rehab. Dan itu anggarannya juga sangat besar, dan kita dengan komisi fokus di soal perbaikan infrastruktur di pendidikan. Kemudian di kesehatan di Gresik ini belum semua puskesmas itu rawat inap, hanya rawat jalan. Padahal ketentuan dari Permenkes itu ada beberapa penyakit, ratusan penyakit itu, 144 kurang lebih penyakit itu harus tuntas selesai dilayani di puskesmas. Nah, kalau ketika ada masyarakat kita yang ke puskesmas terus misalnya nggak bisa rawat inap, akhirnya dia kesulitan untuk dirujuk ke rumah sakit, karena secara peraturan harus selesai di puskesmas, di vaskes pertama, vaskes tingkat pertama. Nah, ini yang sedang kita awasi agar kedepannya ini dalam waktu dekat ini dapat porsi anggaran yang cukup, sehingga puskesmas di Kabupaten Gresik ini mudah-mudahan semuanya bisa langsung rawat inap semuanya. Siap. Ketua, kita tahu tahun ini pemerintah pusat menerbitkan Inpres terkait efisiensi anggaran. Oh iya, Inpres. Dari banyak sekali yang disampaikan Ketua tadi kan memang apakah ini bisa gimana ya caranya untuk mensinkronkannya gitu ya, efisiensi tetap berjalan tapi program-program besar yang disampaikan Ketua tadi bisa tetap berjalan. Ya, jadi sebenarnya sudah kita bahas juga terkait Inpres dengan tim anggaran pemerintah daerah. Jadi Inpres ini memang dampaknya terhadap daerah sangat signifikan ya, karena mandatnya jelas, ada beberapa jenis belanja yang harus dikurangi berdasarkan persentase yang sesuai dengan peraturan tersebut. Dan untuk kita kemarin kita sudah kalkulasi berapa sih proyeksi anggaran dana transfer pusat ke daerah ini yang turun. Itu soalnya yang paling berdampak dana transfer itu ya Ketua. Ya, betul. Artinya kalau PAD-nya Gresik aman, sebetulnya dampaknya tidak akan sebesar kalau PAD-nya kecil loh, Ketua. Betul. Gitu ya. Makanya kita kekuatan dari PAD itulah sebenarnya kemandirian daerah ya, ketika kita bisa survive, kita bisa meningkatkan sumber pendapatan asli daerah kita. Sekalipun nanti ada kebijakan pengurangan dari dana alokasi khusus, dana alokasi umum, itu sebenarnya tidak begitu berdampak ketika APBD PAD kita dari sumber penghasilan pendapatan asli kita kuat. Dan sudah kita proyeksikan itu ada pengurangan sekitar kurang lebih, insya Allah kurang lebih sekitar 39-an miliar kurang lebih untuk keseluruhan pengurangan APBD Kabupaten Gresik. Ya, pengurangan DAK dan DAU di Kabupaten Gresik. Tapi harapannya itu tidak mengganggu program-program yang krusial tadi ya, sudah disebutkan Ketua ya. Ya, kalau pendidikan, kesehatan tadi. Ya, betul. Mandat teknisnya sebenarnya sekalipun ada pengurangan, itu dilarang mengurangi sifat yang untuk infrastruktur pelayanan publik, itu dilarang dikurangi. Jadi pengurangan-pengurangan itu saya ngelihat
peraturan tersebut itu semangatnya untuk mengurangi belanja-belanja kayak misalnya belanja cetak bukunya, seremonialnya, FGD, kalau kata Pak Prabowo, focus group discussion, kayak gitu-gitu ya, termasuk perjalanan dinas yang dikurangi sebesar 50% kalau perjalanan dinas. Tapi kalau DPRD saya kira perjalanan dinas itu kan bagian dari jaring aspirasi ya. Saya kira itu beda ya konteksnya kalau dengan legislatif ya mungkin ya Ketua ya. Nggak tahu gimana kalau di Kabupaten Gresik. Iya, kalau perjalanan dinas itu tergantung ini ya tujuan. Iya, tujuan itu, dari itu yang akan dikritisi ya. Makanya kalau tujuannya kadang, memang betul. Kadang kalau kita misalnya di daerah A misalnya punya konsep yang bagus, itu bisa kita adopsi di daerah kita sebenarnya. Baik, Ketua. Kita tahu Gresik ini kan wilayah industri ya, banyak sekali kawasan industri tumbuh gitu ya. Nah, Ketua melihatnya seperti apa ya? Bagaimana agar pertumbuhan industri di Kabupaten Gresik itu juga berdampak langsung kepada masyarakat gitu ya. Tidak kemudian asetnya atau keuntungannya itu lari ke Jakarta atau daerah lain. Punya catatan kritis apa Ketua terkait isu ini? Ya, kita di 2022 sebenarnya sudah mencoba untuk memitigasi dengan membuat sebuah peraturan daerah. Dan ada dua sebenarnya peraturan daerah yang saya rasa ini sangat genuinnya Gresik. Yang pertama Perda Ketenagakerjaan itu yang memandatkan 60% itu harus serapan tenaga kerjanya dari Kabupaten Gresik. Saya ingin menegaskan bahwa semua industri di Gresik harus minimal 60%-nya tenaga kerja di Gresik ya. Perdanya begitu ya. Iya. Dan kita konfirmasi kita fasilitasi ke gubernur. Itu ternyata diizinkan nominal tersebut. Berarti kan kita sah untuk menegakkan peraturan daerah sebesar 60% serapan tenaga kerja dari Gresik. Dan ini yang sedang hari ini kita tuntut ke semua perusahaan di Gresik, baik itu di kawasan ekonomi khusus, Freeport, di sana ada perusahaan-perusahaan besar di sana, termasuk JP, kita tuntut untuk mematuhi perda, dan alhamdulillah mereka setuju. Itu kan salah satu poin utamanya, sekalipun tidak menutup kemungkinan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi ini. Tapi paling tidak ketika ada perda ini kan bisa menjadi rujukan kita semua warga Gresik untuk menuntut hak kita sebagai warga Gresik untuk bekerja di perusahaan yang berdiri di Kabupaten Gresik. Itu yang pertama, soal perda. Kemudian perda yang kedua, kita mitigasi dengan perda kemitraan berusaha di daerah. Konsepnya seperti apa? Konsepnya insya Allah ini genuine juga Gresik. Iya. Bisa jadi inspirasi daerah lain ya? Iya, betul. Jadi kita ini kemarin terinspirasi dari perda, sebenarnya ini terkait konten lokalnya Gresik. Konten lokal Gresik. Dan rujukan perda ini salah satunya dulu adalah peraturan Menteri BKPM. Itu terkait dengan mitra kerja dari pabrik besar di suatu daerah itu harus bermitra dengan perusahaan kecil dan lokal di daerah tersebut. Jadi ini yang kita dorong. Artinya ketika ada industri besar masuk di Gresik, yang harus kerja di situ ya perusahaan lokal Gresik yang diutamakan. Kira-kira vendornya gitu ya, pasokan subkontraktornya. Jadi tidak hanya tenaga kerja, tapi perusahaan-perusahaan harus bermitra ya dengan perusahaan. Nah, kalau itu kan nanti imbasnya banyak itu nanti ke PPH-nya dan seterusnya, pasti nanti akan masuk Gresik juga. Tinggal PR-nya nanti soal pengawasan ya, apakah ini dijalankan. Jangan sampai misalnya perda soal tenaga kerja kasih 60%, tapi untuk sektor-sektor yang informal misalnya, itu saya kira disayangkan. Saya kira itu menarik sekali. Dan beberapa kali kesempatan Pak Bugup ya, Gubernur Jawa Timur Bukovifa yang sekarang terpilih lagi, membanggakan itu gitu ya. Gresik punya perda yang siap untuk menyerap tenaga kerja lokal ya. Saya kira perlu pengawasan bersama ya Ketua. Baik, ini saya beralih ke sosoknya Pak Ketua dulu ini. Tadi sudah ngobrol panjang lebar soal kerja dan ekonomi ya. Pak Ketua ini kan masih muda ya. Alhamdulillah sekarang masih muda. Usia 33 tahun. Ya. Dan sekarang terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Gresik. Mungkin bisa cerita Ketua, bagaimana dinamikanya anak muda yang harus memimpin senior-senior ini, berkomunikasi dengan banyak stakeholder yang lebih senior. Ya, yang pertama sih nggak merasa bisa sih.
Mas Ono. Jadi sekalipun saya posisinya junior, kebetulan ditunjuk jadi ketua, saya juga masih menimba ilmu juga kepada senior-senior yang ada di sini. Jadi mereka masih saya anggap sebagai guru saya. Ketika mereka masih memberikan masukan, ya saya dengar, saya jalankan masukan-masukan tersebut. Artinya kita berusaha jadi teman lah buat semua anggota DPRD Gresik, terutama yang dari kalangan seniornya. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah diterima sih sama teman-teman. Yang kadang yang terpenting juga bukan casingnya ya, tapi isinya ya Ketua. Gagasannya kan gitu ya yang terpenting. Baik, Ketua, kita yakin ya bahwa kemajuan satu daerah itu kerjasama antara legislatif dan eksekutif itu kalau harmonis maka suatu daerah itu akan maju gitu. Nah, gimana Ketua sebagai pimpinan kemudian membangun kolaborasi yang harmonis dengan eksekutif dalam hal ini Pemkab Gresik seperti apa, Mas? Kita insya Allah dari awal DPRD periode ini dilantik, kita sudah berupaya membangun kolaborasi dengan eksekutif. Termasuk aspirasi-aspirasi yang masuk ke kami itu seringkali kita koordinasikan, kolaborasikan dengan eksekutif. Termasuk kita semua di DPRD Gresik ini dalam hal penganggaran misalnya, kita selalu panduan kita itu hari ini tentang pemenuhan mandatory spending misalnya, atau pemenuhan standar pelayanan minimalnya daerah. Karena ukuran kesuksesan daerah hari ini, termasuk dalam hal perencanaan dan realisasi anggaran, itu dari hasil pemeriksaan apapun, termasuk BPK kemarin memeriksa kita, hasil pemeriksaannya BPK itu menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus segera memenuhi pengeluaran belanja yang bersifat mandatoris, atau tanda kutip mandatory spending dan standar pelayanan minimum. Kita semua sepakat ke sana, kita kolaborasi. Jadi konsentrasi kita hari ini bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat, anggaran-anggaran yang kita gelontorkan untuk membangun daerah ini semuanya kita arahkan, prioritaskan untuk pemenuhan mandatory spending, infrastruktur, pelayanan publik harus segera terpenuhi, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian termasuk mitigasi kebencanaan juga, misalnya saluran-saluran air, dan kemudian soal air minum, itu juga bagian dari pemenuhan mandatory spending tersebut. Dan sejauh ini berjalan oke ya antara eksekutif dan legislatif, dan memang buktinya Raperda itu kemudian berjalan ya Ketua ya. Alhamdulillah ya. Raperda yang tadi terkait pendidikan gitu ya. Betul. Itu juga berjalan dengan baik. Baik Ketua. Berikutnya kita juga ingin tahu Ketua, salah satu momok yang sekarang masih dihadapi baik legislatif dan eksekutif adalah kasus hukum korupsi Ketua, kita jelasnya begitu. Nah ini kita tidak ingin eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Gresik terjerat masalah yang serupa gitu. Sebagai seorang pimpinan apa yang harus kita lakukan Ketua agar semua anggota DPRD Kabupaten Gresik husnul khotimah sampai akhir 5 tahun ini. Iya. Soal korupsi ini kemarin di periode awal DPRD yang periode ini, alhamdulillah sudah didatangi juga sama KPK. Sudah ya. Jadi oh iya sih, memang KPK punya divisi yang preventif gitu ya. Pencegahan. Dan itu juga saya sampaikan ke semuanya bahwa kita pembenahan sistem aja gitu. Itu kuncinya gitu ya. Sistemnya baik, insya Allah semuanya juga akan mengikuti kebaikan di sistem tersebut. Jadi pastilah kita memitigasi agar jangan sampai anggota DPR ini di Kabupaten Gresik terutama terlibat kasus korupsi. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kita nggak pengen ada anggota yang terlibat. Jadi ya transparansi publiknya juga harus segera aktif lah disampaikan ke masyarakat. Transparansi keuangan nggak ada masalah. Bahkan ketika kemarin misalnya saya menerima demonstrasi, ada yang pengen buka soal anggaran, saya persilahkan. Jadi kunci kedua itu adalah transparan terhadap anggaran ya, terutama itu poin yang kedua. Saya bilang ini dokumen publik. Kalau jenengan minta ini untuk disampaikan, ya monggo nanti kita agendakan hearing bersama. Lembaga yang jenengan minta
audiensi kita datangkan. Akhirnya beberapa waktu yang lalu sama Komisi 1 dipanggil tuh, sama duduk bersama dengan LSM tersebut. Kemudian kita duduk bersama, transparansi anggaran, dan alhamdulillah ya clear, kita selesai lah di situ kan, sebagai bentuk dari dukungan kita terhadap transparansi anggaran publik. Jadi insya Allah kalau dua sistemnya baik, terbuka, transparan, insya Allah husnul khotimah. Kira-kira begitu. Baik. Itu Pak. Saya lihat tadi sebelum ke sini itu banyak emak-emak ya yang antri pengen ketemu ketua gitu ya. Artinya memang ya ini rumah rakyat ya. Iya betul. Nah, mungkin kita perlu tahu ya gitu. Apa sih ya? Biasanya paling banyak aspirasi yang disampaikan ketua itu apa kalau menerima tamu-tamu yang masyarakat ya? Oh iya. Macam-macam ini Mas. Jadi mulai yang ya skala tanda kutip penting apa enggak penting gitu ya. Ya saya ngelihatnya kalau problem yang paling unik apa misalnya ini gitu ya, minta amal gitu. Wah, macam-macam kalau ke sini. Artinya mulai dari bantuan untuk tambahan biaya sekolah. Kemudian bantuan untuk kegiatan, ada yang minta atensi secara kelembagaan, ada yang punya problem fasum-fasosnya perumahan. Kalau tadi ibu-ibu dari pesisir perempuan, ya komunitas pesisir perempuan. Macam-macam, banyak. Jadi urusan pribadi sampai urusan pribadi ya. Iya, urusan umum. Mas Arul sudah menikah apa belum? Ada yang nanya gitu juga. Repotnya jadi wakil rakyat ya, Pak Ketua ya. Ya, jadi kita welcome sih sebenarnya, monggo semuanya terbuka. Dari semua sektor udah, insya Allah banyak yang udah ke sini. Baik Ketua, ini terakhir barangkali Tribuners dan pemirsa harian saya pengen tahu lebih detail ya sosok Mas Sahrul itu, mungkin bisa ceritakan biodatanya dulu, asli mana, lahir di mana, sekolah di mana, sampai sekarang berkarir di politik dan menjadi orang nomor 1 di DPRD Kabupaten Gresik gitu. Silakan. Saya dari Manyar. Manyar itu salah satu kecamatan di Kabupaten Gresik. Di Kabupaten Asli Gresik ya berarti. Asli Gresik. Daerah Wong Tambaan di Manyar itu. Kemudian SMA-nya di Sedayu. Kalau SD SMP di mana? SD MI MTS saya di desa di Tanggulrejo. Desa Tanggulrejo, kemudian di Manyar juga ya. Ya, SMA-nya di Sedayu, mondok di Bunga. Ini anak santri ya Pondok pesantren Al-Safiyah, SMA Negeri 1 Sedayu. Kemudian di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian S2 di Universitas Indonesia. Ini sempat keren. Di Senayan lah, Senayan, nyari karir di parlemen juga sebenarnya di Senayan. Sebagai staf khusus? Ya, tenaga ahli. Tenaga ahli Senayan, ya. Kemudian balik ke Gresik nyalek. Tahun 2000, berarti pemilu 2019 ya Ketua ya. Itu pertama kali terpilih jadi anggota DPRD Gresik. 2004 kemarin terpilih lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang jadi ketua DPRD Kabupaten Gresik. Baik, Tribuners dan pemirsa harian Surya, tadi obrolan yang menarik dengan Pak Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Mas Ketua Muhammad Sahrul Munir. Kita berharap tadi gagasan-gagasan sudah sampaikan nih, bagaimana agar Kabupaten Gresik itu sebagai kawasan industri diharapkan makin mensejahterakan rakyatnya. Saya Trimulyono, pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.